Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cynthia Giana. Nah, pertemuan kali ini akan mencoba untuk menjelaskan pertanyaan yang sempat datang ya di pertemuan sebelumnya. Mengapa kurikulum perlu berubah? Di sini semoga kita bisa menuntaskan ya jawaban dari pertanyaan ini. Nah, yang akan dibahas itu adalah yang pertama, apa sih itu kurikulum? Fungsi kurikulum itu apa? Meskipun kalian sebagai seorang siswa ternyata memang perlu tahu juga kurikulum itu apa dan fungsinya seperti apa ya. Tidak hanya sebagai makanan guru aja ternyata kalau kurikulum itu ya. Siswa juga perlu tahu apa itu kurikulum dan apa itu fungsinya kurikulum. Kemudian pentingnya perubahan kurikulum. Kenapa sih ya kurikulum itu perlu berubah dan contoh perbedaan zaman yang terjadi? Oke, kita bahas dulu yang pertama, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik ya. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Sama seperti manusia ketika tidak ada jantungnya maka akan mati ya. Ternyata pendidikan juga seperti itu. Tidak akan bisa berjalan mencapai tujuannya tanpa adanya kurikulum. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu sendiri fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman, acuan, dan panduan dalam sebuah pembelajaran di satuan pendidikan. Oleh karena itu, kalau pembelajaran tidak ada kurikulumnya, pendidikan tidak ada kurikulumnya, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena tidak ada pedoman, acuan, ataupun panduannya. Ya. Oke, next. Di sini kita akan bahas pentingnya perubahan kurikulum. Disebutkan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kenapa pentingnya perubahan kurikulum? Selain harus sesuai dengan zamannya, ternyata harus bisa juga menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik agar perkembangan zamannya juga sesuai dengan saat itu. Dan agar dapat menyiapkan generasi yang akan datang sehingga generasi itu mampu memandang ke depan ya, mampu menghadapi tantangan yang ada di masa setelah mereka lulus dari sekolah. Seperti itu ya. Kita cek perubahannya. Ternyata ada perbedaan yang menjadi dasar, beberapa dasar kenapa kurikulum itu berubah. Contohnya ya. Dulu ketika pemakaian mesin tik untuk pekerjaan, untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan laporan, tapi sekarang menggunakan komputer atau bahkan laptop. Ya, laptop sekarang juga menjadi lebih canggih. Ada yang touchscreen, ada yang bisa dilipat. Oke. Nah, untuk penyimpanan sendiri dulu pakai floppy disk namanya. Kalau sekarang pakai flash disk, bahkan kebanyakan sekarang juga memakai cloud storage. Lalu kita cek lagi dari cita-cita. Kalau dulu ditanya cita-citanya mau jadi apa? Kebanyakan jadi guru, pilot, dokter, polisi, TNI. Tapi sekarang ketika ditanya cita-citanya ingin jadi YouTuber, content creator, content writer, fotografer, digital marketing, ya, atau digital marketer, ya. Padahal memang dari zaman dulu sebetulnya ada profesi ini, tapi profesi ini semakin booming di zaman sekarang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, ini juga yang menjadi salah satu dasar pemikiran kenapa pentingnya kurikulum itu berubah. Ya, jangan sampai lagi nih setelah ini ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Tidak seperti itu ya. Jadi sekarang sudah paham ya kenapa kurikulum itu berubah, karena
mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik yang ada di zaman itu. Sampai di sini paham ya? Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.